Sistem informasi laboratorium adalah suatu sistem yang fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk mengelola informasi yang mendukung pelaksanaan tindakan yang tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan operasional laboratorium. Keunggulan sistem informasi laboratorium dalam unit pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Hasil pemeriksaan lebih cepat dan akurat, keamanan pasien terjamin, dan meningkatkan performa laboratorium. Tingkat efisiensi dan jaminan kepuasan pasien dibutuhkan kinerja performansi dari para pelaku kesehatan. Dengan penggunaan sistem informasi ini, memungkinkan para tenaga kesehatan melakukan lebih banyak tes dalam waktu yang singkat, dan hasilnya juga sangat akurat dan dapat dipercaya seperti sistem laboratorium. Laboratorium sekarang diselenggarakan dengan sebuah sistem program dan komputer yang mempertukarkan data-data pasien, permintaan tes, dan hasil tes yang dijalankan oleh sistem informasi umum yang dibangun dengan Visual Basic, web-based, dan bahasa program lainnya yang merujuk kepada penelitian. Sistem yang dikembangkan ini memungkinkan laboratorium untuk memerintahkan permintaan uji yang benar bagi setiap pasien, menjaga pasien perorangan maupun riwayat spesimen, dan membantu menjamin kualitas yang lebih baik. Pertama, ada perangkat keras atau hardware. Yang pertama, server. Fungsinya untuk menyimpan dan mengelola database, sistem informasi laboratorium, serta menjalankan aplikasi. Peran dari server sebagai pusat dari sistem informasi laboratorium dan memastikan data aman dan dapat diakses. Yang kedua, printer. Fungsi utama printer untuk mencetak laporan hasil tes, mencetak label sampel, dan mencetak dokumen administrasi. Jenis-jenis printer: yang pertama, printer laser untuk pencetakan cepat dan berkualitas tinggi. Yang kedua, ada printer inkjet untuk pencetakan berwarna, dan yang ketiga ada printer label untuk mencetak label kode batang. Kebutuhannya di laboratorium membutuhkan printer yang handal dan cepat, terutama untuk mencetak laporan hasil tes yang harus segera tersedia. Yang ketiga, pemindai kode batang atau barcode scanner. Fungsi utamanya untuk melacak sampel dari penerimaan hingga hasil, memastikan identifikasi sampel yang akurat, dan mempercepat proses input data. Manfaatnya, yang pertama mengurangi kesalahan manusia, yang kedua meningkatkan efisiensi alur kerja, yang ketiga memungkinkan pelacakan sampel secara real time. Aplikasi digunakan untuk memindai kode batang pada tabung sampel regen dan peralatan laboratorium. Yang keempat, perangkat jaringan. Fungsi utamanya yang pertama menghubungkan semua komputer, server, dan perangkat lain dalam jaringan laboratorium. Yang kedua, memastikan komunikasi dan berbagi data. Yang ketiga, komponennya berupa router mengarahkan lalu lintas data antar jaringan, switch menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, kabel yang menghubungkan perangkat secara fisik, dan Wi-Fi untuk koneksi nirkabel. Selanjutnya, keamanan. Jaringan laboratorium harus aman untuk melindungi data sensitif pasien. Ini mencakup penggunaan firewall, enkripsi, dan kontrol akses. Yang kelima, perangkat penyimpanan data. Fungsi utama: 1. Menyimpan semua data laboratorium termasuk data pasien, hasil tes, dan catatan audit. Yang kedua, memastikan data tersedia dan aman. Yang ketiga, ada jenis-jenis dari perangkat penyimpanan data. Yang pertama, hard drive untuk penyimpanan tradisional dengan kapasitas besar. Yang kedua, solid state driver untuk penyimpanan yang lebih cepat dan lebih andal. Yang ketiga, network attached storage atau NAS, penyimpanan jaringan terpusat. Yang kelima, penyimpanan cloud, penyimpanan data pada server yang berada di internet. Pertimbangannya, kapasitas penyimpanan harus cukup untuk menampung data laboratorium yang bertambah. Keamanan dan pencadangan data sangat penting untuk menjaga kehilangan data. Yang kedua, perangkat lunak yang terdiri dari satu aplikasi sistem informasi laboratorium yang memiliki fungsi utama merupakan jantung dari sistem informasi laboratorium. Aplikasi ini dirancang khusus untuk mengelola seluruh alur kerja dan data laboratorium.
Yang kedua, mengotomatiskan proses dari penerimaan sampel hingga pelaporan hasil. Yang ketiga, memfasilitasi pengelolaan data pasien, hasil tes, inventaris regen, dan peralatan laboratorium. Fitur utama, manajemen data pasien menyimpan informasi demografis, riwayat medis, dan data kontak pasien. Selanjutnya, manajemen sampel. Melacak sampel dari penerimaan hingga pembuangan, memastikan identifikasi dan pelacakan yang akurat. Selanjutnya, manajemen hasil tes. Mencatat, menvalidasi, dan melaporkan hasil tes secara elektronik. Yang berikut, manajemen inventaris. Melacak persediaan regen, bahan habis pakai, dan peralatan laboratorium. Selanjutnya, manajemen alur kerja. Mengotomatiskan alur kerja laboratorium, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, pelaporan. Menghasilkan laporan hasil tes, laporan statistik, dan laporan manajemen. Kemudian integrasi, terintegrasi dengan peralatan laboratorium dengan sistem informasi rumah sakit. Selanjutnya manfaat. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional laboratorium. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, mempercepat waktu penyelesaian tes. Dan keempat, meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data pasien. Yang kedua, sistem manajemen basis data atau DBMS. Fungsi utama untuk mengelola dan menyimpan data laboratorium secara terstruktur. Selanjutnya, memastikan data tersedia aman dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang, menyediakan mekanisme untuk pencadangan dan pemulihan data. Kemudian ada jenis-jenis DBMS atau sistem manajemen basis data relasional. Untuk menyimpan data dalam tabel yang saling berhubungan, kemudian sistem manajemen basis data yang non-relasional, untuk menyimpan data dalam format yang lebih fleksibel. Perannya dalam sistem informasi laboratorium. Sistem manajemen basis data adalah fondasi dari sistem informasi laboratorium yang menyediakan tempat penyimpanan yang aman dan terorganisir untuk semua data laboratorium. Selanjutnya, memungkinkan sistem informasi laboratorium untuk mengakses, memodifikasi, dan melaporkan data dengan efisien. Yang ketiga, sistem operasi. Fungsi utama, mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kemudian menyediakan antarmuka pengguna untuk interaksi dengan sistem. Pilihan umum, yang pertama Windows, sistem operasi yang umum digunakan di laboratorium. Yang kedua Linux, sistem operasi sumber terbuka yang populer karena stabilitas dan keamanannya. Yang ketiga Mac OS, sistem operasi yang digunakan pada komputer Apple. Selanjutnya ada pertimbangan. Pertimbangannya, sistem operasi harus stabil, aman, dan kompatibel dengan aplikasi sistem informasi laboratorium. Kemudian dukungan teknis dan pembaruan keamanan juga sangat penting. Yang keempat, perangkat lunak keamanan. Fungsi utama yang pertama, melindungi data laboratorium dari akses yang tidak sah, virus, dan ancaman keamanan lainnya. Kemudian memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Jenis perangkat lunak keamanan yang pertama firewall, membantu atau memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan, mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua antivirus, untuk mendeteksi dan menghapus virus, malware, dan ancaman lainnya. Yang ketiga perangkat lunak enkripsi, mengenkripsi data untuk melindungi kerahasiaannya. Selanjutnya sistem deteksi intrusi, memantau jaringan untuk aktivitas mencurigakan. Kemudian ada kontrol akses yang membatasi akses ke data dan fungsi sistem informasi laboratorium berdasarkan peran pengguna. Pentingnya, yang pertama, data laboratorium seringkali bersifat sensitif sehingga keamanan sangat penting. Kemudian perangkat lunak keamanan membantu melindungi data dari ancaman internal dan eksternal.